masyarakat. Sampah di mana-mana, sampah di mana-mana. Nah, sampah di mana-mana ada dekat saya. Ya itu masalah bersama emang ada di mana-mana, belum lagi limbah rumah tangga ya. Ini kan baru ngomongin yang dari rumah sakit. Nitya tadi janji untuk mengundang Ibu Lia, Kasubdit Penanganan Limbah Medis dari Satgas COVID-19. Bu Lia. Ya, halo Mbak Nit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, di sini kan juga gabung melalui Zoom, Mas Bagong. Temuannya di lapangan ini dengan Koalisi Persampahan Nasional. Tadi ada fakta mengejutkan dari Mas Bagong. Mereka menemukan di lapangan itu para pemulung diberikan instruksi untuk mengambil sampah atau limbah medis. Bahkan diminta untuk kalau misalnya nih kantong infus masih ada isinya itu diambil untuk dijual kembali. Itu yang meminta tanggapannya Bu Lia, tapi mau konfirmasi dulu ke Mas Bagong. Yang di logika kita ini mau buat apa ya? Buat apa tuh Mas Bagong? Diapain sih? Saya juga nggak tahu ya. Yang tahu mereka ini yang berbisnis. Tapi memang diinstruksikan begitu untuk ngambil barang-barang yang apa dianggap masih bisa direkondisi atau gimana Mas Bagong? Ya, saya investigasi, diskusi dengan beberapa pemulung di lapangan. Dia mengatakan begitu. Dia disuruh disuruh bosnya kalau ada isi air itu infus sudah gitu. Terus kemudian kalau selang-selang masih ada darahnya sudah, nanti kan dia punya bak, terus dimasukkan ke bak kayak dicuci itu sudah sudah bersih lagi kayak gitu. Jadi macam-macam lah polanya itu di bisnis di limbah medis ini. Dan memang kita harus tahu ya medannya. Kita harus mapping. Jadi kalau sekitar TPA Bandar Gebang harus mapping rumah-rumah mana yang atau bos-bos atau pelapak yang biasa kelola limbah medis. Itu ada yang kebanyakan dekat sama TPA karena nanti limbahnya buangnya gampang. Sisa-sisanya yang nggak terjual itu. Oke. Misalnya di Sumber Batu, TPA Sumber Batu. Saya ke Bu Lia. Bu Lia, ini kan temuan yang kalau bisa dibilang katanya hasil investigasi dari teman-teman Koalisi Persampahan Nasional. Ini kan sangat serius gitu. Ada tadi dibilang Mas Bagong menyebut ini adalah rantai bisnis, kemudian ada para pemulung yang terpapar begitu kan karena mereka disuruh oleh bos pengepulnya untuk mengambil. Komentar Anda Bu Lia, kalau temuan ini, pernahkah Satgas COVID-19 menemukan hal yang sama? Ya, jadi gini Mbak Nit, yang kita sebut sebagai limbah medis itu adalah apabila ada tindakan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang produknya itu mengenai tubuh pasien begitu. Nah, jadi ini semua kita sebut sebagai limbah medis. Ada aturan yang mengatur di Permen LHK 56 tahun 2015. Artinya bahwa limbah medis ini harus tata kelolanya itu harus mengikuti itu. Karena dikhawatirkan bisa membuat dampak infeksius. Makanya kita ada beberapa langkah. Jadi rumah sakit atau Fasiankes, langkah yang harus dilakukan adalah mulai dari memilah dan kemudian dia menempatkannya pada tempat penampungan sementara. Nah, kemudian baru nanti akan diangkut. Nah, diangkut ke tempat yang akan mengolahnya. Mengolah bisa di dalam dan bisa di luar. Nah, memang belakangan karena adanya COVID ini, nampaknya beberapa Fasiankes atau rumah sakit sudah mulai mengeluh karena minimnya ya pihak-pihak yang bisa mengelola limbah medis ini. Ya, karena kita tahu bahwa limbah medis COVID itu naik sebesar 30-40% dari awal. Ya, kalau biasanya pasien biasa itu sampahnya itu limbah medisnya sekitar 0,86 kg per hari per pasien. Nah, kalau lagi COVID menjadi 1,88 kg per pasien per hari. Otomatis naik hampir 3 kali. Nah, sekarang rumah sakit tidak semua punya incinerator.
data yang ada di kami mungkin hanya sekitar 110, 111 saja rumah sakit yang punya incinerator berizin. Karena limbah medis ini paling bagus memang harus dibakar dengan suhu 800 derajat Celcius. Nah, kalau tadi yang disampaikan bahwa ada beberapa yang selabut plastik dan sebagainya, kebanyakan limbah medis ini sebetulnya masih ada yang berharga, yaitu yang seperti tadi, selabut plastik, infus dan sebagainya yang sebetulnya dia bahan dasarnya kan plastik. Nah, sebetulnya di Permen 56 itu sudah disebutkan kalau kita bisa mendesinfeksi limbah-limbah tersebut, artinya yang plastik tadi ya, yang belum bersentuhan dengan darah atau apa kelihatan masih bersih, maka itu boleh kita lakukan desinfektan, direndam ya dengan klorin, dan kemudian ini nanti bisa diproses untuk dijadikan sesuatu lagi gitu. Itu sebetulnya masih bisa, tapi tentu bukan yang misalnya jaringan atau seperti itu, tidak. Tetapi kalau semacam botol infus ya yang plastiknya itu memang bagus untuk bisa didaur ulang, itu bisa dipakai menjadi produk plastik lain. Nah, kalau memang itu dilakukan di rumah sakit, artinya itu diizinkan oleh KLHK, tetapi dengan catatan bahwa mereka mengolahnya harus betul-betul baik sesuai dengan prosedur. Nah, tapi yang paling pusing adalah kalau itu dilakukannya bukan di rumah sakit. Jadi artinya yang melakukan adalah pemulung. Kita tidak tahu apakah proses itu betul atau tidak. Nah, di beberapa rumah sakit mereka memang melakukan itu. Jadi untuk mengurangi jumlah limbah yang nantinya kalau kita buang itu kan juga besar biayanya ya. Itu kita lakukan seperti itu. Tidak semua memang. Tetapi temuan-temuannya Bu lihat, temuan-temuan yang akhir-akhir ini terjadi adalah banyak sekali sih sampah medis ini diperjualbelikan dan juga atau berakhir di TPA yang nanti akan diambil oleh pemulung yang tidak tahu cara mengolahnya gimana, Bu? Betul. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, kalau itu dilakukan di rumah sakit masih aman. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang bukan mengerti gitu, jadi misalnya kita sudah kontrak nih ya sama pengangkut atau transporter yang jumlahnya di Indonesia ini sekitar jumlah 140. Se-Indonesia ini ada 140 transporter berizin. Nah, begitu kita sudah mencatat, kita kan harus mengikat erat-erat. Itu tidak boleh dibuka sampai ke tempat pembakaran. Nah, kita akan bertanya nih, kalau rumah sakit sudah ada kontrak, sudah menulis ada 100 kilo yang dibawa oleh transporter, harusnya transporter melaporkan 100 kilo dan rumah sakit atau Fasiankes harusnya tahu itu ada sanksinya. Sanksi ini sudah pernah atau belum Satgas Covid atau Kementerian Kesehatan menjatuhkan kepada oknum di rumah sakit tertentu yang memperjualbelikan atau sanksinya hanya sebatas wacana, Bu? Kami tidak menjatuhkan sanksi, Mas. Kami Satgas itu kan hanya mengontrol saja. Artinya sanksi ini tentu datangnya dari pihak yang berwajib. Kalau rumah sakit menjual itu boleh, Mas, kalau dia sudah melakukan proses. Jadi seperti saya sampaikan bahwa tidak ada larangan kalau rumah sakit mau mengolah selabot ya atau bekas infus tadi sepanjang dia melakukannya dengan baik. Yang menjadi masalah adalah apabila diolah atau diambil sama pihak lain yang tidak tahu cara mengolahnya, dia buka kantong plastik kuning, dia entah diapakan sama dia, nah dijual, nah itulah yang tidak boleh. Tapi kalau memang rumah sakit itu ada Pak aturannya di PMK 56 tadi disebutkan asal dia mengolahnya dengan baik, dan tidak semua rumah sakit melakukan ini. Betul, karena tidak semua memiliki fasilitas yang memadai begitu ya. Saya terakhir ke Mas Bagong sebelum Mas Bagong pamitan sama kita semua di sini. Mas Bagong, kalau temuan kan sudah Anda mengatakan bahwa investigasi sudah dilakukan, temuannya macam-macam, cukup mencengangkan tadi beberapa dibagi kepada kami. Sudah pernah disampaikan belum ke Satgas Covid-19 kah atau ke KLHK? Karena ini kan semua peraturan yang membuat adalah KLHK. Sejauh mana artinya supaya jelas siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus ditindak? Iya, ini saya menemukan nih ya, temuan di lapangan nih ya. Saya kasih gambar nih ya. Di mana boleh dijelaskan itu, Mas Bagong? Ini di Bekasi nih, ya. Ini kayak gini. Tabungnya. Ini apa? Mas. Bantalan infus ini. Ya. Bantalan infus nih, ya. Masih ada darah. Iya.
Nah, ini temuan-temuan seperti ini baru berarti ya, temuan baru. Apakah sudah pernah dilaporkan? Semua hasil investigasinya sudah pernah dilaporkan? Pak Jenderal Doni juga sudah merespons sih, sudah menurunkan satgasnya. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Mabes Polri, Kapolri, Menteri Bu Siti, ya, Menteri Lingkungan Hidup. Jadi sebetulnya pejabat udah banyak yang tahu nih gambar-gambar saya nih, ya. Cuma ini kan situasi di lapangan nih. Kayak Mbak ini nggak pernah ke lapangan ini Mbak nih, gitu. Mbak Lia nih. Jadi memang yang harus diperkuat. Ini akan saya sampaikan ya tingkat Mas. bawah. Jadi yang harus diperkuat tingkat komunitas, tingkat bawah. Jadi satgas kita di tingkat kabupaten kota itu kurang orangnya, mungkin kurang. Jadi memang kebijakan itu perlu instrumen untuk melakukan penegakannya, gitu. Jadi kalau saya kira memang ada advokasi ya, ada pendidikan, ada pendampingan supaya mereka hati-hati ya, terutama pemulung, tukang sortir. Jadi korban yang paling berat ini pemulung sama tukang sortirnya nih, limbah medis ini, ya. Jadi sama sopirnya, sama sopir pengangkutnya itu. Jadi ini yang ilegal ya. Kita tidak membicarakan berarti ya. Yang resmi. Kalau yang resmi sudah jelas lah. Pemerintah memantaunya, mengawasinya, prosedurnya, SOP-nya sudah jelas. Jadi perlu lebih banyak yang turun ke lapangan untuk mencegah tadi ya, ibaratnya sebelum ada instruksi untuk para pemulung mengambil, lah ini yang harus dicegah. Terima kasih Mas Bagong. Dan kita juga berharap Koalisi Persampahan Nasional mungkin bisa mengedukasi, membantu untuk mengedukasi para pemulung. Kita sambil jalan itu melakukan. Terima kasih Mas Bagong, sehat-sehat selalu. Tapi Bu Lia tetap bersama kami ya Nitya, dan Mama masih mau tanya-tanya sedikit. Nanti kita akan undang Mas Satreskrim. Nih, Mbak Nit. Iya, setelah ini ya, setelah ini masih ada waktu, tenang. Bu Lia, kita masih ada waktu. Santai Ibu Lia, tenang saja. Tenang, kita punya banyak waktu untuk Bu Lia. Nanti Nitya akan undang Mas Satreskrim juga untuk bicara mengenai penegakan hukumnya. Terima kasih Mas Bagong. Kita akan kembali sebentar lagi. Sehat-sehat Mas Bagong. Ini saya kasih lihat nih ya, ini limbah medis nih, tempat limbah medis. Ya, tempat limbah ya. Rumah sakit apa Bu? Nih. Ya, kita nih di rumah sakit dan lagi jalan untuk melihat langsung bagaimana di rumah sakit ini mengolah limbah medis. Jadi artinya kita tetap melakukan kegiatan yang preventif juga gitu buat teman-teman kita. Kan kasihan mereka udah kerja capek-capek kemudian dibilang mereka nggak menuruti aturan gitu.